Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara PHB di kajian spesial Nuzulul Quran dan buka puasa bersama 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kita selaku umat hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan bersama-sama memperingati momentum turunnya Al-Quran dengan tema jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kunci sukses dunia akhirat. Semoga melalui kegiatan ini keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran semakin bertambah. Untuk memulai acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 186 yang akan dibacakan oleh Ananda Abdul Ghani Rashid dan dilanjutkan dengan pembacaan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Hamzah Abdul Rahman Rashid. Kepada Ananda Ghani dan Ananda Hamzah kami persilakan, kepada hadirin dimohon untuk menyimak dengan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an taqumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dengan menyebut nama Allah, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan itu, lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukarannya. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DKM yang terhormat Bapak R. Tatang Purnawan. Pada Bapak Tatang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada sore yang cerah ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Di sore hari yang luar biasa, Allah mengizinkan kita untuk hadir di dalam kegiatan kajian spesial bulan Ramadan, sekaligus juga dalam rangka kegiatan buka bersama dalam rangka memperingati Nuzul Quran 1447 Hijriah. Sholawat keliling salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang istiqomah selalu memperjuangkan perjuangan beliau hingga di akhir zaman, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz Jaka Cinta ya kan? Terima kasih Ustadz. Sore hari ini di tengah-tengah kesibukan, mohon maaf saya sempat ngintip statusnya Ustadz. Luar biasa kegiatan Ustadz. Di sela-sela kesibukan Ustadz sudah bisa meluangkan waktu, bisa bersilaturahmi dengan jamaah yang ada di lingkungan URI Paku Jaya Regensi Ustadz.
Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Tentu atas nama DKM Al-Muhajirin kami ingin menyampaikan selamat datang dan terima kasih. Kami yakin bahwa banyak sekali agenda pada sore hari ini, apalagi ini adalah hari Sabtu. Malam minggu ini banyak kegiatan, tarawih pun banyak kemajuan. Jadi yang tadinya meluber sampai keluar, sekarang ini maju, ya. Sabnya maju ya, Rajin. Alhamdulillah, berbicara mengenai Nuzulul Quran, ya tentu nanti Ustaz Jaka Cinta akan membahas lebih lanjut. Namun ini adalah momentum yang sangat bersejarah di dalam perjalanan sejarah Islam, karena ini adalah momentum turunnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat yang ada di seluruh dunia. Tentu kami berharap bahwa melalui kegiatan pada sore hari ini akan semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran, tidak hanya tentu dibaca, namun juga bisa memahami, dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hal ini sejalan dengan tema yang insya Allah sebentar lagi akan dikupas oleh Dr. Jaka Cinta, berkaitan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kunci sukses dunia akhirat. Tentu kami dari pengurus DKM Al-Muhajirin melalui kajian ini harapannya kita banyak bisa mendapatkan ilmu, inspirasi, motivasi agar Al-Quran ini benar-benar menjadi kompas hidup kita. Selanjutnya, atas nama pengurus DKM kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, panitia, lebih khusus ini anak-anak, dan ini adalah generasi-generasi penerus, ya kan? Ada dua Nanda yang bertugas menjadi MC, ada yang menjadi Qori dan Sari Tilawah. Insya Allah ini akan menjadi penerus, ya, dari kita yang saat ini bertugas di lingkungan. Tentu atas bantuan ini semoga semua kebaikan Bapak Ibu sekalian ini akan menjadi saksi amal jariyah yang terus akan mengalir pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa atas nama pengurus DKM Al-Muhajirin kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal yang kurang berkenan dalam hal penyambutan maupun juga dalam hal pelayanan ya pada para jamaah sekalian. Insya Allah dari waktu ke waktu kami dari DKM Al-Muhajirin berusaha untuk memperbaikinya. Akhir kata, boleh pantun nggak? Boleh pantun nggak Bapak Ibu? Kayaknya pantun ini biar nggak terlalu ini. Nanti Ustaz Jaka Cinta lebih banyak pantunnya. Pantunnya, pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis untuk berbuka. Jangan lupa berinfak bersama agar masjid kita makin berkah dan mulia. Amin. Bapak Ibu, semua kegiatan ini berkat infak Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon silahkan, panitia sudah menyiapkannya baik yang ada dalam bentuk kotak maupun dalam bentuk QR. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tatang Pernawan atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua RW 018 yang terhormat Bapak Budi Besas Drohat Maju. RW ada yang mewakili? Pak
Bendahara? Baik. Kalau tidak ada, Pak sudah ada tugas. Yang Mati tidak bisa hadir. Beliau tadi sudah mensupport dalam persiapan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum memasuki tausiah inti, izinkan kami membacakan secara singkat profil penceramah kita pada sore hari ini. Beliau dikenal dengan panggilan akrab Ustaz Jaka Cinta atau memiliki nama lengkap Haji Maulana Bashir Arsalan SPDI. Beliau menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Salahuddin Al-Ayyubi dan menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Tarbiyah atau Pendidikan Agama Islam. Saat ini beliau aktif sebagai Ketua Ikatan Mubalik Majelis Dakwah Islamiyah atau MDI, Sekretaris Majelis Dakwah Keliling Kota Tangerang Selatan, dan pengasuh dan pembina Majelis Zikir Tanwirul Qulub. Selain itu, beliau juga aktif berdakwah melalui berbagai media, diantaranya sebagai dai di MNC Muslim dan Airport TV, serta sering mengisi kajian di berbagai majelis taklim, instansi pemerintahan maupun swasta. Semoga Allah memberkahi ilmu dan dakwah beliau. Untuk itu, kepada yang kami hormati Ustaz Jaka Cinta, kami persilakan untuk menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam di pinggir kali. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan tahun ini berangkat haji. Amin. Jawab salam enak dimakan. Pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan murah rezeki panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul khairati wal barakah, syahrut ta'ah, syahrus siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud bihi azri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi amat Pak. Yang ucap Allah mudah-mudahan saya doain. Yang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabul sama Allah. Amin. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya nyatuin lagi baca Quran, saya kasih pantun dulu dah biar gak ngantuk. Burung pelatuk terbang di atas awan. Bulan Ramadan bulan penuh ampunan. Kalau bapak-bapak matanya ngantuk udah gak tahan, habis sholat maghrib kita minum kopi rada ketelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribu 'alin nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-imam Busiri fi burdati, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya akramal khalqi man aluzu bihi siwaka indal hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqam. Yuk diangkat suaranya Pak. Waghfir lana aminin ya Pak. Ya Allah ya Tuhanku, minta duit 1 koper buat pergi haji, sisanya beli Fortuner. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Allah ya Tuhanku, minta duit 1 meja buat bangun rumah, bahagiain orang tua. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Tangannya jangan diturunkan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa 'atina hikmah. Allahumma rzuqna fi majlisina hadha. Allahumma rzuqna fi majlisina hadha ya Allah wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hai baik kiram yang sama kita hormati, kita muliakan segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, bil khusus DKM Masjid Al-Muhajirin, yaitu Mukarram Bapak Tatang Purnawan beserta seluruh staf dan jajaran. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ketua lingkungan kita, Bapak RW, Bapak RT dan seluruh staf yang mewakili, terkhusus jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, zakirin zakirat, mukminin mukminat, dan juga anak-anak kita yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan kelak nanti menjadi anak yang soleh-solehah, dan anak yang sukses, dan kelak nanti mudah-mudahan menjadi pelanjut perjuangan daripada orang-orang tua kita di wilayah kita, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita akan mulai materi kita, saya mau tanya dulu, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Kelihatan wajahnya cerah semua, alhamdulillah. Ini wajah cerah semua karena tanggal baru habis gajian. Ya, kenapa saya tanya begini? Karena memang satu ketika Rasulullah
kebiasaan beliau, ketika beliau hadir di satu tempat, beliau pasti menanyakan bagaimana keadaan para sahabat. Mudah-mudahan ini menjadi sunnah yang kita lakukan ketika kita bertanya kepada para sahabat, kepada saudara. Ketika beliau selesai melaksanakan sholat, Rasulullah keliling di satu tempat, lalu kemudian beliau bertanya di antara para sahabat, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kamu sekalian? Nah, pada umumnya kalau kita ditanya gimana kabar kita menjawab sehat Ustaz, baik Ustaz, alhamdulillah. Tapi ketika Rasulullah bertanya dengan para sahabat, sahabat tidak menjawab pada umumnya kita menjawab. Apa yang dijawab oleh para sahabat saat itu? Sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah ya Rasulullah. Saat ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi jawabnya asbahna mu'minina billah. Ulang Pak, asbahna mu'minina billah. Kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Dari dialog singkat ini, Bapak Ibu, ini saya langsung materi gas gigi 3 gigi 4 ini. Alhamdulillah. Jadi langsung aja, langsung ngebut. Iya, langsung. Jadi kenapa dari dialog singkat ini bisa kita ambil pelajaran? Allah amanahkan kita sehat, betul apa betul? Allah amanahkan kita harta di dunia ini, dan Allah amanahkan kita pangkat, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya yang ada di pundak kita. Kalau tidak diiringi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang bukan semakin dekat dengan yang memberikan nikmat, bisa jadi akan semakin jauh jika tidak diiringi dengan iman kepada Allah. Padahal jawabannya singkat, asbahna mu'minina billah, kami dalam keadaan iman kepada Allah. Karena itulah lalu kemudian ibadah puasa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang di hatinya terpaut keimanan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang terpaut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak diiringi dengan iman, maka puasa rasanya tidak semudah kita laksanakan. Bisa jadi jam 3:30 istrinya masakin sahur, Pak. Makan sahur bareng sama istri, sama anaknya. Berangkat kerja, kalau tidak didasari dengan iman, maka jam 10 pagi sahur lagi dia. Ada nggak yang begitu, Pak? Di sini maka ada, insya Allah soleh-soleh semua, amin. Ya Rabbal. Adanya di Pondok Pinang, cuma udah pindah katanya ke komplek Al-Muhajirin. Kalau tidak didasari dengan iman, jangankan bicara tentang Quran, bicara tentang apa saja yang sekarang ini kita laksanakan, maka itulah pondasi keimanan yang pertama. Kita awali dengan keimanan. Diibaratkan iman ini adalah pondasinya, lalu kemudian yang lain termasuk akhlak itu adalah bangunannya. Oleh karena itulah lalu kemudian Rasulullah menegaskan kembali tentang keimanan. Ditanya lagi yang kedua sahabat oleh baginda Rasulullah, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman pada diri kalian. Karena itulah mudah-mudahan kalau tanda ini masih ada pada diri kita, dan mudah-mudahan tumbuh subur di bulan suci Ramadan, keimanan kita makin meningkat. Amin ya Rabbal. Karena orang yang berpuasa itu mengisi, menyambut, meramaikan, memakmurkan daripada bulan suci Ramadan tergantung daripada kadar keimanan. Sebab iman itu ada maratibul iman, ada tingkatan iman. Ada yang semakin kuat dia ibadah, yang lalu kemudian 10 hari semakin meningkat ibadahnya, 20 hari semakin meningkat ibadahnya, sampai di penghujung daripada bulan suci Ramadan, tergantung daripada kadar keimanan. Ada pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Di pertengahan bulan sahabat sudah mulai mengeluhkan. Ada yang mulai berasa lapar, puasa. Karena puasa itu mulai dilaksanakan, diperintahkan 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah. Lalu kemudian ada sahabat yang mulai melaksanakan puasa, terasa lapar, terasa haus, terasa capek. Kayaknya sama kayak ada di masyarakat kita. Betul apa betul Pak? Mulai di pertengahan Ramadan yang tadi disampaikan, masjid makin maju. Alhamdulillah makin maju. Masjid makin maju, padahal dikatakan wa huwa awwaluhur rahmah wa awsatuhum maghfirah wa akhiruhum itqu minan nar. Permulaan Ramadan rahmat, ke-10 kedua adalah ampunan Allah, dan yang ketiga adalah 10 yang ketiga dijauhkan kita dari siksa api neraka. Yang seharusnya 10 yang kedua ini kita berupaya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda keimanan? Pas ditanya oleh baginda Rasulullah, wa ma'alamatu imanikum, dijawab oleh sahabat pertama, as-sabru indal bala wa syukru indar raja wa ridha bimaril qada. Pertama yang menjadi pelajaran untuk kita, ilmu kita, kalau masih ada rasa sabar ketika diberikan ujian oleh Allah, maka iman masih tampak dalam diri kita. Sebab iman itu gak kelihatan kalau kehidupan kita konstan Pak. Gak pernah ngerasa susah, gak pernah ngerasa ujian ada dalam kehidupan. Iman itu gak kelihatan tampak. Tapi kalau ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tahu akan tampak keimanan, apakah dia sabar atas segala bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan atau tidak. Sebab Al-Quran pun mengajarkan ketika manusia diberikan ujian oleh Allah, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang diberikan ujian oleh Allah lalu kembalikan itu semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berikan jalan keluar dari segala bentuk ujian. Allah angkat seseorang dari bentuk ujian yang diberikan, akan ada hikmah di balik ujian yang Allah berikan, insya Allah. Yang kedua, washkuru indar raja, bersyukur ketika diberikan kelapangan oleh Allah. Termasuk kita nih hadir, bapak-bapak saya tahu sibuk banget. Ini muka-mukanya orang-orang sukses semua nih, amin. Amin. Muka-mukanya calon-calon penghuni surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa dikatakan sukses dan penghuni surga? Sebab surga itu merindukan kita. Bukan kita yang hanya merindukan surga, tapi surga yang lagi ngerinduin kita. Masya Allah. Al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Siapa yang pertama? Talil Quran, orang yang selalu membaca Quran. Wahafizil lisan, yang dia bisa mampu menjaga lisan. Ramadan kalau dia nggak bisa mampu jaga lisan, cuma lapar dan haus yang bisa dijaga, maka kata Rasul, kamin sha'imin laisa lahu min siyam ilal jub' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat nilai puasa karena nggak mampu jaga lisan, nggak mampu jaga panca inderanya, hanya bisa menahan lapar dan haus, dan itu yang dia dapat cuma lapar dan haus. Esensi puasa adalah mampu menahan hawa nafsu kita. Bersyukur kita diberikan nikmat Ramadan ini Pak. Doa-doa Bapak semuanya dikabulin, amin. Pak Ustadz bisa aja, beneran. Kan kita doa dari bulan Rajab tuh kita minta, Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Tuh kita minta tuh Rajab diberikan berkah, Rajab lewat berkah bulan Rajab, Sya'ban lewat berkah bulan Sya'ban, dijumpakan kita dengan bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati nikmatnya ibadah bulan suci Ramadan. Tapi berapa banyak di antara kita, saudara kita, kerabat kita yang doanya sama dengan kita tapi nggak dikabul sama Allah. Bulan Rajab telah disempurnakan umurnya, disempurnakan rezekinya, wafat di bulan Rajab. Betul apa betul? Ada di antara mereka yang wafat di bulan Sya'ban, ada yang di akhir Pak, penghujung bulan Sya'ban. Sampai kemarin bulan Sya'ban itu rasanya tahlilan kagak berhenti-berhenti. Di setiap gang ada aja orang yang meninggal dunia. Doanya sama kayak kita, agar minta dipanjangkan umur, diberikan berkah, disampaikan dengan bulan suci Ramadan, dan kita doanya masih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dipertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan waktu yang tersisa kita bisa manfaatkan maksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah tanda keimanan, wa ridha bima ridha, ridha atas segala ketetapan Allah. Termasuk sore hari ini adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan pada kita, Pak. Amin ya Rabbal. Amin. Enggak sengaja, misalnya ya memang Allah takdirkan saya bisa ada di masjid ini, bisa bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan niat yang baik di tempat yang baik membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Walaupun semua kesehatan kita ini gak ada yang sempurna, ada yang kakinya pada pegel aja, ada yang perutnya sakit aja, ada yang kepalanya masih puyeng aja. Tapi alhamdulillah karena niat kita ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita niatkan, ya waktu yang kita berikan mudah-mudahan kelak nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pahala tanpa batas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita juga berada di waktu yang istimewa, bukan hanya sekedar menunggu azan maghrib. Waktu di mana menjelang iftar adalah waktu berbuka yang penuh dengan keberkahan. Ya, waktu yang penuh dengan harapan, waktu yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita banyak berdoa, manakala kita banyak berzikir, manakala kita banyak bermuhasabah, lalu kemudian kita meminta ampun kepada Allah, insyaallah waktu-waktu menjelang iftar, waktu berbuka adalah waktu yang sangat mustajabah. Karena itulah lalu kemudian kita isi dengan materi, dengan kajian berkaitan dengan nuzulul Quran, agar semata-mata Al-Quran menjadi kompas, Al-Quran menjadi panduan kita, yang menjadi maps. Kalau sekarang kemana-mana kita punya maps, yang punya panduan di dalam mengarahkan kita ke satu tempat, maka tujuan kita adalah ridho Allah, surganya Allah. Maka mudah-mudahan Al-Quran menjadi maps dalam kehidupan kita. Tahapan pertama yang akan kita bahas adalah tahapan turunnya Al-Quran. Al-Quran ini turunnya ada 3 tahapan. Yang mafhum kita tahu, yang pertama turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala turunkan pertama Al-Quran yang tadinya di Lauhil Mahfuz, ya tempat penyimpanan daripada segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Allah turunkan ke Lauhil Mahfuz pertama, lalu kemudian ke Baitul Izzah secara keseluruhan di langit pertama, ya langit dunia, lalu kemudian Allah turunkan kembali secara bertahap kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Masya Allah, 23 tahun Pak.
13 tahun itu di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lalu kemudian sebagaimana wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang melalui malaikat Jibrilnya, yaitu di dalam surah Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 3, pertama wahyu yang diterima oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu di Gua Hira. Tepat umur Nabi kita Muhammad adalah 40 tahun. Karena itulah tanda syukur kita ketika Al-Quran diturunkan ke bumi ini sampai kepada kita. Syukur kita pertama adalah kepada Allah, dan yang kedua kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebab Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Nabi kita Muhammad. Dan mukjizat kedua adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah berikan nikmat yang besar alal mukminin, bagi orang yang beriman. Apa nikmatnya? Yaitu diutusnya Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah mensucikan jiwa-jiwa mereka. Maka bagian dari rasa syukur kita kepada Allah dan kepada baginda Rasul, maka perbanyak juga bersolawat, sebab di dalam Al-Quran perintah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad bukan hanya diperintahkan, tapi Allah yang langsung mempraktekkan bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah dan berikanlah salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nuzulul Quran. Di dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi syifa, yang menjadi penawar, yang menjadi obat, warahmah dan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang mukmin. Al-Quran bukan hanya sebagai panduan, tapi di antara itu Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai obat bagi kita
yang saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus apalagi di zaman saat ini, Pak. Rasanya banyak hati-hati manusia yang saat ini sedang sakit. Diberikan harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, tapi rasanya kok gersang hidup. Sulit untuk menikmati apa yang telah Allah berikan dan rasanya semuanya terasa kurang. Betul apa betul? Karena itulah obat menjadi Al-Quran menjadi obat bagi hati kita. Sebab hati itu bisa berkarat seperti besi. Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, jagalah hatimu sebab hati bisa jadi berkarat seperti besi. Lalu kemudian sahabat bertanya, bagaimana cara membersihkan hati ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, zikrullah wa tilawatil Quran. Untuk membersihkan hati kita dari karat, dari penyakit-penyakit hati, yang pertama zikrullah, banyak mengingat Allah, wa tilawatil Quran, dan banyak membaca Al-Quran, Masya Allah. Jadi kalau kita zikir, Pak, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla illa billahil aliyyil azim. Berzikir kepada Allah adalah obat hati, membersihkan hati yang karat seperti besi. Dan kemudian di dalam surah Ibrahim ayat 6, 7 dan 8, Nabi Allah Musa menyerukan kepada umatnya, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Masya Allah, semuanya hafal Quran, alhamdulillah. Nabi Allah Musa nyerukan kepada umatnya, wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru nikmatallahi 'alaikum, wahai umatku, banyaklah mengingat nikmat Allah. Kalau orang banyak menyebut nikmat Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, maka wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Yang ini sering kali kita dengar ayat ini. Kenapa? Panduan untuk banyak bersyukur dan nikmat ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Al-Quran memberikan panduan kepada kita agar senantiasa banyak bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kita sebagai pedoman hidup agar manusia tidak tersesat. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang tadi telah dibacakan oleh Ananda, siapa ini? Ananda Gani, suaranya begitu luar biasa. Kita doain mudah-mudahan nanti habis Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagai petunjuk hidup
Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang benar dan yang batil. Sebab itulah kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal ini yufarriquna bainal haq wal batil. Akal adalah yang dapat bedain mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang datang ridho Allah, mana yang datang murkanya Allah. Itulah manusia diberikan oleh Allah satu chips. Apa tuh kalau di handphone ada apa namanya, chips handphone ya. Nah, kita diberikan oleh Allah yaitu akal ya, memory card. Kalau handphone dicabut memory cardnya nyala apa enggak, Pak? Nyala tapi gak berfungsi, betul-betul. Sama manusia, kalau dicabut memory cardnya, akalnya, dia bisa berjalan, bisa makan, bisa, tapi gak berfungsi akalnya. Sama seperti hewan. Hewan itu gak dibekali akal oleh Allah, insting saja. Karena itu bedanya kita dengan hewan adalah pada kewajiban ibadah. Kalau kita makan, monyet makan, betul-betul. Kalau kita minum, monyet minum. Kalau kita tidur, monyet tidur. Kita sholat, monyet. Kenapa monyet nggak sholat? Karena nggak punya akal. Kita dibekali akal, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Karena itu tegas ulama mantik mengatakan al-insan hayawanun nantik. Manusia itu sama seperti hewan, cuma bedanya pada akalnya kita. Dan mudah-mudahan akal kita ini mampu menangkap kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang diberikan oleh akal lalu kemudian mempergunakan akal kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita diminta untuk membaca dan juga untuk mendalami ilmunya. Bahkan dikatakan dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sinilah lalu kemudian Al-Quran meminta kita untuk menjadi orang yang senantiasa belajar. Termasuk di sore hari ini, Pak, ini bapak-bapak termasuk orang yang dimuliakan Allah. Amin. Kata siapa Pak Ustaz? Nabi yang bilang, ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha. Dunia ini dilaknat beserta apa yang ada di dalamnya kecuali 3 yang dicinta. Siapa? Yang pertama ila zikrullah, yang kedua wa'allimun, ketiga au muta'allim, yang kedua orang yang mengajarkan, dan yang ketiga orang yang belajar. Dua-duanya dicinta oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih anak-anak kita nih, saya demen banget Pak kalau ngaji ada anak remaja, ada anak-anak. Sebab apa? Kita lihat di masjid-masjid usia 14 sampai ke 20 terputus sepertinya generasi mereka udah gak suka sama musola sama masjid. Bukan cuma di wilayah, satu wilayah. Saya keliling kota Tangerang Selatan, masjid-masjidnya dari mulai musola yang kecil, musola yang sedang, masjid Jambi, masjid raya, hampir sama. Generasi umur 14 sampai 20 tahun seakan-akan anti sama musola sama masjid, nggak tahu pada kemana. Coba pada Pak, kira-kira pada kemana anak usia-usia demikian? Bisa jadi mainnya di rumah, di kamar dengan kesibukan gadgetnya, betul apa betul? Dengan aktivitasnya, lalu kemudian banyak di jalanan, banyak di mall dan lain sebagainya. Karena itulah tugas kita bersama, dan mudah-mudahan kita kembalikan kembali masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi sentral di mana remaja bisa membangun karakter mereka. Dan disinilah lalu kemudian kita diminta untuk banyak belajar. Dalam hadis yang lain dikatakan kun aliman au muta'aliman au mustamian au muhibban wala takun khamisan mata'lim. Jadilah kamu orang yang ngajar atau enggak bisa jadi orang yang belajar. Kalau enggak bisa belajar, orang yang dengar, yang mau mendengar ilmu.
atau yang cinta kepada ilmu, jangan jadi orang yang kelima, ngajar kagak, belajar kagak, dengar ilmu kagak, sama ilmu gede banget. Ada yang begitu nggak modelnya? Orang-orang ngaji, orangnya gede banget gitu, yang pengen yang usil aja. Nah kata Nabi, jangan jadi orang yang kelima. Dan Al-Quran menuntut kita untuk banyak belajar. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran nanti akan yang memberikan syafaat. Syafaat terbesar adalah syafaat Nabi Muhammad. Tapi di bawah syafaat Nabi Muhammad, siapa yang bisa memberikan syafaat? Termasuk Al-Quran. Dan teman bisa memberikan syafaat, Pak. Ini kita yang lagi kumpul di sini sekarang di tempat yang baik, di masjid yang baik. Kalau nanti ada teman kita yang sekarang kita lihat wajahnya di surga nggak ada, ntar kita cari-cariin. Bapak Anu kemarin ngaji bareng saya, kok di surga nggak ada? Cari orangnya, kumpulin, berikan syafaat melalui apa? Dulu pernah berkumpul di kita, pengajian bareng-bareng, tarawih bareng-bareng, puasa bareng-bareng, buka bareng-bareng. Ya Allah, saya minta teman saya, ya Allah, kok nggak ada? Kasih syafaat. Karena itulah pentingnya kita ada di tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah. Mau mulai ngaji, baca bismillah, baca fatihah. Kita mulai ngaji, baca bismillah, baca fatihah, sholawat sama Nabi, kita baca Quran. Mana jeleknya di pengajian? Tapi kalau kita kumpul di tempat main gaplek, ada orang main gaplek, mau mulai bapak-bapak, sebelum kita mulai main gaplek, sebelumnya marilah sama-sama kita baca fatihah terlebih dahulu. Ada yang begitu? Enggak. Kita main di tempat-tempat yang nongkrong-nongkrongan yang enggak tahu, misalnya mari bapak-bapak sebelum kita main remi, ya sebelum kita taruhan 50.000 supaya kita dapat berkah rezeki, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Ada yang begitu? Enggak ada, cuma ada di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua nanti masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum nanti ada sesi sharing terakhir, ya Allah angkat derajat manusia melalui Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Orang yang menuntut ilmu, yang membaca, mengajarkan Al-Quran, bahkan dikatakan orang yang belajar dan membaca Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah. Kalau orang udah disebut sebaik-baiknya, Masya Allah Pak, yang Nabi nyebut khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Dan mudah-mudahan melalui nuzulul Quran yang singkat ini, yang begitu banyak dan tidak akan mungkin bisa terkupas secara keseluruhan dalam waktu hanya 1 jam pertemuan kita ini, paling tidak Al-Quran adalah anugerah dari Allah melalui Nabi besar kita Muhammad SAW yang sampai kepada kita. Jangan sampai Al-Quran turun ke bumi tapi Al-Quran tidak turun ke hati kita. Kita jarang membaca Al-Quran, kita jarang menadaburi Al-Quran, dan diharapkan dengan kita banyak membaca, menadaburi, lalu kemudian kita mampu untuk melaksanakan sedikit demi sedikit ya apa yang diajarkan melalui Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi ahli Quran, menjadi penghafal Quran, dan keluarga kita, masyarakat kita berkah disebabkan karena kita dekat dengan Al-Quran. Ya, sebelum nanti saya tutup dan kita tutup dengan doa, saya kembalikan kepada moderator ya untuk acara berikutnya. Alhamdulillah, demikian tausiah yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Ustaz. Pak, silakan Pak. Kanan.
Pak Parno. Pak Haji. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Parno, Pak. Parno. Saya mau nanya ini, Pak. Ini kan nuzul Quran ditetapkan malam 17 ya. Perbedaannya dengan Lailatul Qadar gitu. Sehingga itu dicari-cari, ditunggu-tunggu pada tanggal-tanggal ganjil gitu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu buah pertanyaan yang begitu sangat luar biasa dari orang tua kita Pak Parno berkaitan perbedaan antara nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa walaupun ada perbedaan berkaitan dengan tanggal nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran, cuma yang pasti Al-Quran diturunkan di malam yang penuh dengan berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 18, ada yang mengatakan tanggal 19. Pada intinya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sampaikan bahwa Al-Quran Allah turunkan di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Lalu kemudian di dalam surah yang biasanya malam ke-16 kita baca, ya selepas kita sholat tarawih, sholat witir, di akhir witir kita baca tuh Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun amaliyah satu malam kita kerjakan. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa itu malam Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam itu Allah turunkan jutaan, miliaran, triliunan malaikat yang langsung turun ke muka bumi, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Atas izin Allah untuk mengatur segala urusan. Jadi di malam itu ketika manusia memohon doa kepada Allah, di malam-malam ganjil dia mohon doa kepada Allah, memohon kebaikan, dia minta keselamatan dunia akhirat, kebaikan dunia akhirat. Malaikat turun atas perintah Allah untuk mengatur segala urusan. Artinya doa-doa manusia diangkat yang dia meminta doa kepada Allah. Yang air matanya basah memohon kepada Allah ampunan, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul Qadar. Cuma malam Lailatul Qadar malam yang disembunyikan. Andai kata dikasih tahu malam Lailatul Qadar malam 23, malam 25, malam 27, maka manusia akan ibadahnya di malam itu saja. Sebab itulah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, konsistensi kita di dalam ibadah menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Dan ditekankan lagi di malam-malam 10 akhirnya. Ya, wa akhiruhu itkum minan nar. Di malam ke-10 Ramadan dibebaskan dari siksa api neraka. Kita minta ampunan dari Allah
Orang yang merugi adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Kapan lagi? Padahal Ramadan adalah bulan yang istimewa, syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul mubarak, syahrul ta'am, syahrul qiyam. Semuanya ada di bulan suci Ramadan. Dan Bapak Ibu, waktu mustajabah kita di penghujung nanti nih, ya kita puasa, bukan puasa jam 6 lewat 12. Kita isi nanti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar sebelum nanti kita berbuka mudah-mudahan segala niat hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Pak Parno, barangkali jawabannya. Ya, antara malam nuzul Quran dan juga malam Lailatul Qadar. Satu lagi. Jangan lupa Pak. Kita ke yang iPhone terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya udah pecah nih. Halo Ustaz, nama saya Adit. Saya ingin bertanya. Saya pernah dengar di pesantren saya kalau banyak di antara orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi malah di akhirat Al-Quran itu malah melaknat mereka. Melaknat. Jadi bagaimana cara kita terhindar dari golongan orang-orang ini? Takutnya kita ada capek-capek baca Quran seumur hidup kita atau lagi kan? Baik, alhamdulillah. Adit, alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan kedua, kenapa orang yang baca Al-Quran mendapatkan laknat dari Allah? Sebab nanti ketika orang-orang yang salah niat dalam kehidupannya, mereka bangga dengan amal-amalnya. Orang yang ahli Quran berkata kepada Allah, ya Allah, bahwa kami semasa di dunia adalah orang yang menghafal Quran, orang yang membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Kau waktu hidup di dunia bukan menghafal Quran semata karenaku, tapi kau menghafal Quran, membaca Quran untuk mendapatkan pujian di antara orang yang lain. Orang yang bersedekah bilang kepada Allah, ya Allah, dulu kami kaya di dunia, sering rajin bersedekah, maka masukkan kami golongan orang-orang yang ahli masuk ke dalam surga. Kata Allah, dulu kau bersedekah bukan karena aku, bukan niat untuk mendapatkan ridhoku, tapi ingin mendapatkan pujian dari orang yang lain. Begitu juga para da'i, para mubalik, ya Allah, kami menyebarkan ilmu, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kata Allah, dulu kau memberikan ilmu bukan untuk niat karena aku, tapi kau ingin mendapatkan dunia, kau ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Karena itulah yang paling inti dalam segala sesuatu adalah luruskan niat, agar tidak menjadi orang yang celaka dari apa yang kita kerjakan. Ada amalan dunia bisa bernilai pahala akhirat, ada amalan akhirat hanya sebatas amalan dunia kalau salah niat. Contoh, makan ini kan hukumnya mubah, nggak ada pahala Pak kalau nggak dibaca doa, bismillah dan lain sebagainya. Mubah boleh saja, tapi ini amalan dunia bisa jadi amalan akhirat manakala kita niatkannya sungguh-sungguh. Makan, baca doa, niatin, ya Allah, makanan bisa jadi penguat tubuh saya nanti bisa beraktivitas, bisa laksanain sholat taraweh 23 rakaat, bisa laksanakan nanti baca Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya. Maka amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat manakala benar niatnya. Bekerja sama berangkat dari rumah, amalan dunia orang nggak melihatnya amalan akhirat, tapi kalau dia niatnya, ya Allah, saya kerja berangkat dengan membaca bismillah, mudah-mudahan dapat rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah untuk bisa ibadah, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua dan sebagainya, maka itu bisa bernilai menjadi amalan akhirat. Ada amalan akhirat terbatas amalan dunia. Main ke rumah Adit udah punya pacar belum? Contoh nih Adit, contoh nih. Main ke rumah teman, ketemu sama calon mertua, kata calon mertua, Adit jadi imam dah.
Ini udah maghrib, udah datang maghrib, Adit jadi imam. Kita jadi imam itu bukan karena niatnya Allah untuk dapat pujian mertua tuh, calon mertua. Bagusin bacanya, dibagus-bagusin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pahalanya dilihatnya amalan akhirat, cuma sebatas jadi amalan dunia. Karena apa? Salah niatnya. Apa niatnya? Pengen dapat pujian. Paham Adit? Iya. Alhamdulillah, barakallah. Ya sebelumnya kita zikir aja. Itu untuk apa? Untuk menunggu. Ada lagi atau langsung? Hah? Iya zikir aja. Pak, sambil kita menunggu waktu berbuka tinggal tinggal berapa menit lagi? Ya kita berzikir sama-sama, mudah-mudahan waktu yang mustajabah ini ya sambil kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak beristighfar dan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, subhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, subhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sekali lagi Pak. Asyhadu an la astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. 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 Ya Qawiyyu ya Matin, ikfi sara zalimin. Sama-sama ya Qawiyyu ikfi sara zalimin, ya Qawiyyu ya Matin, ikfi sara zalimin, ya Qawiyyu ikfi sara zalimin, ya Qawiyyu ya Matin, ikfi sara zalimin. Ya Fatah, ya Razak, ya Fatahu, ya Razak, ya Fatahu, ya Razak, ya Fatahu, ya Fatahu, ya Razak, ya Fatahu, ya Fatahu, ya Razak, ya Fatahu, ya Razak, ya Alimu, ya Hafiz, 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 ya Rahimu, ya Wadud, ya Rahim.
Rahim Ya Wadud Ya Rahim Ya Wadud Ya Rahim Dud Ya Rahim Ya Wadud Ya Rahim Ya Wadud Ya Hayyu Ya Qayyum 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 Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa rangkaian acara kajian spesial Nuzulul Quran dan buka puasa 1447 Hijriah berjalan dengan lancar. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? 12.